Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sohri sadri wa yassirli amri fahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, Bapak Ibu dan khususnya bunda-bunda solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Bunda Henilis dari Yogyakarta. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melakukan kegiatan ibadah sehari-hari dengan tetap bersyukur karena kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan nikmat iman, nikmat Islam di dunia ini dan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, tidak lupa sholawat dan salam akan selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga termasuk kita semua sebagai umat Islam. Dan kita berharap dengan kita bersolawat kelak, semoga juga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan kita diberi kesempatan untuk bisa meminum air telaga Kausar di kelak kemudian hari ketika kita kehausan di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, bunda-bunda solehah dan anak-anakku yang dirahmati Allah, kembali saya hadir untuk keempat kalinya masih melanjutkan tausiah saya yang ketiga, yaitu memantaskan diri masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda semua dan anak-anakku yang tersayang, apa kabar kalian semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada kita dan seluruh keluarga besar kita, khususnya kepada Bapak Ibu pemirsa yang mungkin alhamdulillah masih diberikan orang tua yang membersamai kita. Mari kita doakan beliau, semoga Allah kuatkan dan Allah ringankan semua langkahnya, diangkat sakitnya apa beliau sedang sakit, dan diberikan rahmat, ketenangan hati dan keistiqomahan dalam beribadah. Namun bagi para pemirsa atau bunda-bunda solehah, anak-anakku yang telah ditinggalkan oleh Bapak Ibu, dipanggil keharibaan Allah mendahului kita, hanya doa dari anak-anak solehlah yang akan menemani beliau-beliau di alam barzah. Mungkin yang dipanggil adalah mertua kita, besan kita, atau saudara-saudara kita yang kita tuakan, bahkan para teman, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Marilah kita selalu doakan mereka, semoga mereka mendapatkan rahmat dan makfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah sampai pada hari berbangkit, yaitu setelah hari kiamat kemudian, yang manusia semua akan dibangkitkan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Naziat ayat 79 pada ayat 6 sampai dengan 14. Di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yauma idzin wajifah, yang artinya adalah sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan kedua, dan hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut
absaruhum khosyi'ah, pandangannya tertunduk. Kemudian orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah kita akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang rapuh? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu faidahum bisahiroh, maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu dan bunda-bunda solehah, untuk itu marilah kita selalu doakan orang-orang tua kita. Robbi firli wali walidaya warhamhumna kama robayani sogiro. Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, para pemirsa serta anak-anakku yang solehah, pada tausiah saya yang ketiga yang lalu, hal utama yang perlu kita ingat dan kita pahami adalah bahwa surga itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya insan yang mendapatkan rahmat dan atas ridhonya lah maka manusia dapat menggapai surganya. Beberapa poin telah disampaikan di tausiah yang ketiga, misalnya dalam hal spiritual, yaitu selain mendekatkan diri kepada Allah dengan iman dan takwa, melaksanakan sholat dengan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, kemudian menambah sholat-sholat sunnah yang lain, kemudian kita tidak lupa untuk berzikir, berzakat, bersedekah, dan kita sayangi orang-orang miskin, kita sayangi anak yatim piatu, dan kita relakan harta kita sebagian untuk para yang membutuhkan. Selain itu, kita juga harus mengembangkan sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat jujur dan akhlak mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagai tauladan kita dalam menjalani hidup di dunia sebagai makhluk Allah yang kita berharap pantas mendapatkan surganya Allah. Dan suri tauladan kita adalah Nabi kita. Begitu sayangnya Nabi kita kepada kita bahwa dalam kehidupan ini sampai pun beliau mencontohkan dalam hal kebersihan, menjaga kesehatan gigi pun beliau amanatkan sebagaimana hadis nomor 177 bab ibadah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 370 yang bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya tidak menyusahkan atas umatku, niscaya akan aku suruh mereka untuk bersifak pada setiap akan sholat. Bersifak artinya membersihkan gigi. Demikian sayangnya beliau kepada kita, bahwa gigi kita pun diberikan perhatian khusus untuk kita bersihkan, karena lewat gigilah sebagai awal pertama masuk makanan kita, dan ini perlu kita jaga karena bagaimanapun gigi adalah awal utama masuknya makanan ke dalam mulut kita, ke dalam rongga perut kita, dan selanjutnya akan menjadi sumber kehidupan kita. Masya Allah. Selain dalam hal spiritual, maka dalam peningkatan kualitas diri, tentunya kita juga harus memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Kita harus mengasah kemampuan kita dan belajar serta belajar sebagai salah satu upaya yang bisa kita lakukan dari seberapapun umur kita. Jangan pantang menyerah. Marilah kita upayakan niat untuk belajar, memperbaiki diri kita sendiri, terutama bisa mengendalikan emosi kita. Mempunyai kecerdasan emosi diperlukan, apalagi sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pencari nafkah keluarga. Dan jangan lupa, kita juga harus mempunyai kecerdasan hati untuk menimbang
nurani kita pergunakan untuk menimbang hal-hal yang menurut nurani kita, menurut etika, menurut akhlak itu benar. Kemudian kita juga bisa berpikir dengan otak kita, mana yang besar, mana yang baik, dan mana yang benar. Bapak, Ibu, dan hadirin para pemirsa serta anak-anakku yang dirahmatin Allah. Semua itu sebetulnya sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul berupa hadis-hadis. Maka setiap hari, setiap saat, marilah kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan hadis. Dari situlah kita akan mendapatkan hidayahnya untuk menapaki hidup ini menjadi insan yang lebih baik. Hari ini semakin baik dan esok akan semakin baik, semakin istiqomah. Sehingga pada akhirnya Allah ridho kita sebagai insan yang bertakwa. Perbaikan kualitas atau belajar bisa kita ikuti dari majelis-majelis yang ada. Dan insya Allah majelis-majelis yang baik akan selalu dirahmati Allah. Dengan ikut hadirnya para malaikat yang mengikuti kajian-kajian atau majelis-majelis yang terutama mentadaburi Al-Quran. Insya Allah malaikat akan turun bersama-sama kita mendengarkan, mentadaburi Al-Quran. Dan kita diharapkan bisa belajar tahsin, belajar hadis, belajar ilmu-ilmu, misalkan saja bahasa Arab, belajar makna-makna Al-Quran, belajar membaca Asmaul Husna, menghafalkan Al-Quran, membedah tajwid, yang semua ini sudah banyak ada di Indonesia. Kita bisa belajar dari perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi atau majelis-majelis yang saat ini sudah luar biasa banyaknya. Bapak, Ibu, Bunda maupun anak-anak, baik bisa secara daring, baik bisa secara online, bisa kita menggunakan multimedia sebagai sarana untuk kita menambah ilmu, untuk tidak lupa kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Bunda-bunda solehah, dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Beberapa kelompok atau majelis-majelis yang saya rekomendasikan di antaranya adalah beberapa. Mungkin saya sampaikan kira-kira 9 atau 10 dulu, dan sebutan nomor di sini bukanlah ranking, namun hanya memudahkan Bunda atau anak-anakku semua dalam menarasikan tausiah ini. Di antara majelis-majelis yang bisa Bunda atau anak-anakku ikuti, atau bahkan bapak-bapak apabila ikut bergabung, satu di antaranya adalah HOTS, Perkumpulan Hafiz on the Street. Majelis ini didirikan oleh Ustadz Bobby Herwibowo LC dengan menggunakan metode kauni, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Dan di situ bunda-bunda juga nanti bisa bertemu dengan Ustazah Hanifah Latif yang menggunakan atau sebagai pimpinan divisi online. Bagi bunda-bunda yang ingin belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dengan cara merekam, mengirimkan voice note yang kemudian nanti akan dikoreksi oleh para reviewer atau ustadz dan ustazah yang menguasai bidangnya. Di HOTS juga terdapat fasil hadis untuk mempelajari hadis-hadis Nabi dan beberapa kegiatan lain seperti tausiah rutin, tausiah lomba di bulan Ramadan, juga setoran hafalan, mengadakan gerakan orang tua asuh dan gerakan infak subuh, yang semua ini bisa bunda-bunda ataupun anak-anakku bahkan bapak-bapak ikuti yang lebih ingin mendalami Al-Quran. Kita bisa bergabung di beberapa majelis ini. Yang kedua adalah tamjiz online maupun yang secara offline, yang mempunyai misi membantu setiap muslim untuk pintar menerjemahkan Al-Quran, apa yang dibaca dan didengarkannya, mempunyai visi
misi juga diantaranya menjadi metode yang dirasakan mudah oleh santri kecil se-Indonesia dan bagi para pemula. Menduplikasi pelajar menjadi pengajar dalam waktu terukur dengan kualitas yang terjaga. Sebagai buku pedoman Tamziz disusun oleh penulisnya yaitu Ustadz Abasa MM dan dibina oleh Ustadz Dr. HMS Ka'ban beserta Bapak Dr. Haji Ahsin Sako Muhammad Al-Hafidz. Dan di sini terdapat beberapa level atau tingkatan dan Bunda bisa mengikuti level-level ini yang sebagai ketua sekolah atau kepala kelasnya adalah Ustazat Lutfia dan dibantu para wakil-wakil kelas yang masing-masing dalam kelompok-kelompok tertentu akan membantu bunda-bunda dalam belajar menerjemahkan Al-Quran. Yang ketiga adalah ngaji bareng online atau NBO yang dipimpin oleh atau diprakarsai oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasanuddin Thoyib MM. Beliau adalah Wakil Rektor Universitas Dian Nusantara. Rutin beliau selalu melakukan tausiah menggunakan Zoom setiap ba'da subuh, kecuali hari Sabtu ini. Dan banyak sekali diikuti oleh para bunda-bunda, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang belajar membaca Al-Quran dan diiringi dengan tausiah-tausiah yang sangat bagus untuk meningkatkan wawasan dan ilmu kita. Yang ketiga adalah Mama Papa Mengaji. Majelis ini diprakarsai atau didirikan oleh Ustadz Muhammad Taslim. Bunda-bunda bisa bergabung dengan belajar tahsin, membaca Al-Quran dengan baik, beserta tajwidnya, juga belajar Asmaul Husna, 99 nama Allah yang dapat kita hafalkan dengan menggunakan metode yang sangat mudah yang ditemukan oleh Ustadz Muhammad Taslim. Dengan menggunakan Zoom pada Ahad sore atau Jumat malam, bunda-bunda dan bapak ibu atau anak-anakku bisa belajar khususnya untuk Ahad sore pukul 16 WIB beserta Ustadz Ian dan para pengajar Asmaul Husna. Bunda-bunda bisa mengikuti link Zoom yang telah disediakan. Di situ kita belajar Asmaul Husna dengan metode yang sangat mudah dan bisa kita pergunakan sekaligus kita amalkan sebagai upaya dzikir kita sesudah sholat untuk mengingat Allah. Insya Allah semua akan menambahkan keberkahan kita, keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, komunitas inspirasi muslimah atau biasa kita sebut KIM, melangkah bersama menginspirasi wanita. Demikian sebagai jargonnya, yang didirikan oleh sahabat saya Ustadzah Shinagawa Febrianti yang berdomisili di Jepang. Dan sekarang ini KIM ini sudah banyak sekali mempunyai kegiatan dan mempunyai tolibah. Di antaranya selain tahsin, juga bedah tajwid, memberikan pelajaran bahasa Arab, memberikan pelajaran nahwu dan sorob dengan pelajar-pelajar yang mumpuni. Di antaranya ada Umu Ibrahim, Ustadzat Retno, dan dari tahsin maupun ikro kita bisa bertemu dengan Ustadzah Eryati dari Lampung. Kemudian untuk hafalan-hafalan juga ikro bagi bunda-bunda yang ingin belajar ikro kembali dari mulai jilid 1 sampai 6 terdapat semua di KIM ini. Dan di samping itu kegiatan lainnya terdapat kelas desain dakwah yang dibina oleh Ustadz atau Ustadzah Arianti. Kemudian ada Ustadz Ana Diflana yang selalu menemani dan memberikan bimbingan-bimbingan. Juga tidak lupa Ustadzah Shinagawa Febrianti yang akan membantu bunda-bunda untuk membuat desain-desain dakwah.
kemudian mengajarkan kita untuk membuat flyer, poster-poster untuk dakwah. Dan di sisi lain juga ada pembelajaran tentang kitab-kitab Aisar, Matan Jasariyah, Tufatul Atfal, bahkan cara membuat cerita pendek yang diasuh oleh Kak Mutiara Indah Kamuning dan Adik Dila. Hafalan perkata juga ada dengan metode Asmaul Husna yang diprakarsai oleh Ustazah Neng Mulyati dan Ustazah Novia, dan juga beberapa kegiatan seperti mendaur ulang sampah, pembuatan ekoenzim dari Ustazah Ratna Mulyana dari Banjarmasin yang mendaur ulang sampah dimanfaatkan untuk membuat sabun, membuat bahan pengepel lantai, dan lain-lain yang semuanya ini sangat membantu pada kehidupan rumah tangga kita sehari-hari di dapur. Yang keenam adalah Kiprah Ridha Allah. Foundernya adalah Ustazah Uma Sitina Hafidallah. Banyak kegiatan-kegiatan yang bunda-bunda solehah dan anak-anak bisa ikuti setiap jam 5 subuh. Ada kegiatan yang disingkat gesit subuh, ada kegiatan gesit asar setiap pukul ba'da asar 16 waktu Indonesia Barat. Dan perlu diketahui Ustazah Sitina berdomisili di Probolinggo. Beliau dibantu oleh Ketua Yayasan Kiprah Ridha Allah Bunda Sri Setia SH, dan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah beliau upayakan. Banyak pula tolibahnya yang belajar tahsin, bedah ayat, murotal, kemudian memahami cara menafsirkan Al-Quran, buku-buku Matan Jasariyah, dan buku-buku yang semuanya itu sangat menunjang bagi kita untuk belajar. Yang ketujuh adalah Majelis Pejuang Subuh Masjid Pondok Indah Jakarta. Setiap hari, setiap subuh jam 5 atau jam 5.30 terdapat kajian-kajian tematik yang bisa diikuti oleh bunda-bunda, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Dan pada khususnya untuk Jumat pagi terdapat pembelajaran membaca Al-Quran oleh Ustadz Dr. Andes Tarmizi. Lalu disusul pada hari Rabu pagi jam 5:30 sampai jam sekitar 7.30 acara membaca Al-Quran dan bedah tajwid yang dipimpin oleh Ustadz Haji Edi Mulyono MM dan didampingi oleh Ustadz Haji Komarudin MPD. Selanjutnya ada tahsin yang diprakarsai oleh Ummu Aisyah atau dibimbing oleh Ustazah Veronica dari Sulawesi. Ada pembelajaran tentang tahsin Iqra Firdaus yang bisa bunda ikuti di saat-saat bunda ada waktu di siang hari, misalkan hari Minggu atau hari Sabtu, ketika bunda-bunda bisa meluangkan waktu, bisa bersama dalam grup tahsin Ummu Aisyah atau Ustazah Veronica. Kemudian ada juga yang ke-9, grup sosial tahsin yang dibina oleh Ummu Barokah atau Ustazah Nur Hayati. Beliau berdomisili dari Padang, dan kita biasanya secara menggunakan media sosial dengan menggunakan voice note yang kita kirimkan, atau kadang kita bertalaki langsung dengan menggunakan Gmeet maupun WA group, ya, video call dan lain-lain. Kita membaca, kemudian beliau menyimak secara talaki, dan ini juga memudahkan kita dalam belajar. Kemudian ada lagi yang ke-10, pengajian online yang dibimbing oleh Ustazah Siti Rahmah Umniati. Beliau adalah alumni Universitas Gadjah Mada, sehingga banyak teman-teman alumni, baik dari alumni sendiri maupun dari umum, yang bukan alumni maksud kami, yang ikut bergabung setiap Selasa dan Selasa malam dan Jumat malam. Dan di situ juga disertai pelajaran ada metode membaca Al-Quran dengan metode sekejap. Kemudian pendalaman arti surah-surah dalam Al-Quran juga dibahas, sehingga ini juga akan menambah wacana kita, wawasan kita untuk berinteraksi selalu dengan Al-Quran, dengan para bimbingan, para pengajar-pengajar di majelis ini yang tentunya
berkualifikasi yang sangat-sangat baik untuk kita. Bapak, Ibu, dan para hadirin pemirsa, masih banyak lagi yang bisa kita sampaikan, namun 10 ini bisa kita pilih sebagai majelis yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kualitas diri kita, belajar berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis. Dan semoga dengan kita bergabungnya dalam majelis ini, Allah akan memberikan keridhaan kita, dan semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada sesi memantaskan diri menuju surganya Allah, dengan titik utamanya adalah mohon keridhaan Allah, karena surga itu adalah milik Allah, maka dengan ridhonya lah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan semoga Allah membukakan jalan bagi kita semua, memberikan pahala serta rahmat, sehingga kita dimasukkan ke dalam orang-orang golongan ahli surga, orang-orang yang diridhoi Allah untuk menikmati surganya. Sehingga upaya-upaya yang kita lakukan, baik fisik, spiritual maupun mental, memperbaiki kualitas diri, benar-benar bisa memantaskan diri menjadi insan yang dihargai oleh Allah, dan tentunya juga apalagi manusia akan menghargai kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Mari para pemirsa kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.